Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya.
Tuhan dari Ibu Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3, ayat 3 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar dari Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Ia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan dari Keluaran nomor 66 ayat 1 dan 2.
pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat ke-35 kita membacanya secara responsorial. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan mulut-mulutnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Maka kata mereka kepadanya, "Tanda-tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1 dan 2. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal berkata, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Bapak Ibu saudara kasih, Shalom. Waktu doa bagi kita minggu ini tanggal 4 Agustus 2024 dengan topik Dibata Maleo satu-satu hamba kelangsungan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Yang pertama nama minggu kita hari ini minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya ketinggalan Allah. Berikutnya 6 kesekretariatan. Pada hari ini minggu 4 Agustus 2024 kita akan mengadakan persembahan ke depan altar beramplop untuk pembuatan fondasi dan pagar rencana gereja pos pelayanan Parepare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Selanjutnya 7 pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Filipi hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di rumah keluarga Elvina Bapak SD dia Kepanas Bolsinaga dengan alamat sekolah minggu wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 7 Agustus di rumah keluarga SMA Menurut A YL Bolsirai dengan alamat BTN antara Blok A 10 nomor 2. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30. Selanjutnya pengumuman 1. Kebaktian minggu di pos pelayanan gua. Paduan suara di pos pelayanan gua hari ini minggu 4 Agustus 2024. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah kur perempuan pada hari Kamis ibadah masuk pukul 18.00. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah kor remaja. Ada pula kor wilayah melayani ibadah minggu pada hari ini 11 Agustus. Ibadah yang melayani pada tanggal 11 Agustus 2024 yang akan datang yaitu kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. Selanjutnya 3 harta panoramion informasi dari gereja. Pendeta KPP Desa Sulawesi Selatan Bapak Pendeta Jason Simamora MPH MM ibadah Bahasa Batak dan Pendeta Fungsional KPP Makassar Bapak Pendeta Korisman DM Lukis MPH ibadah Bahasa Indonesia akan menyampaikan panoramion atau informasi pada jemaat hal gereja pos pelayanan Parepare. Panoramion atau informasi akan disampaikan setelah warta jemaat ini. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Selanjutnya penghiburan. Pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024 gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum Bapak AKP Purnawirawan Sains Sitorus alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Prum Bukit Katolik Jiwa Blok D12. Acara dimulai setelah ibadah minggu selesai atau pukul 12 WITA. Dimohon kepada semua kategorial dan wilayah Korintus untuk mengikutinya. A5 penghargaan pada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2024, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi mahasiswa berprestasi. Penghargaan diberikan pada siswa SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata 9 ke atas dan bagi mahasiswa IP semester 3,5 semester genap 2023-2024 maksimum S1 kepada siswa-siswi mahasiswa supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah jika belum ada asli boleh SKHU atau fotokopi ijazah negara dalam bentuk hard copy. Fisik tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan pada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selambat-lambatnya hari Minggu 9 Agustus 2024. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Dalam nama sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor atau ijazah. Siswa-siswi atau mahasiswa yang sudah menyerahkan nilai rapor dan IP dapat kita lihat dalam wafat kita. Dan total sudah mengumpulkan
ada 9 orang. Selanjutnya kunjungan kategorial perempuan pelapas. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, kategorial perempuan akan melaksanakan kunjungan pelapas perempuan kelas 2A di Sumur Minasa, Kabupaten Goa. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Selanjutnya kunjung acara perayaan HUT kemerdekaan RI ke-78. Pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi, kegiatan olahraga dan acara hiburan. Upacara dimulai pukul 10.30 WITA. Diharapkan pada semua peserta upacara 15 menit sebelum dimulai sudah berada di lapangan upacara, berpakaian nuansa merah putih dan memakai ulos. Tempat upacara kegiatan di Soko Talenta. Adapun untuk kegiatan ada 7 poin. Waktu kegiatan, sasaran maupun keterangan dapat kita baca dalam warta jemaat kita. Selanjutnya jemaat yang sakit mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Dapat kita baca juga dalam lembaran kita ada 10 orang jemaat kita yang sedang menderita sakit. Dan bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran atau jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 Agustus sampai 11 Agustus 2024, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 14 orang. Kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Demikian juga dengan ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh jemaat, seluruh majelis dari jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberikan memberkati seluruh jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, untuk warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran, penerimaan dari tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus. Demikian juga dengan pengeluaran, kemudian saldo akhir pada tanggal 3 Agustus dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam lembaran warta kita. Dihimbau pada seluruh jemaat agar warta jemaat kita dibawa pulang, jangan ditinggal dalam gereja untuk menjadi pedoman dalam kegiatan kita selama sepekan. Selanjutnya dipersilakan Pendeta Lukas untuk menyampaikan informasi terkait dengan gereja Kostra yang Parepare. Demikian Bapak Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sesuai dengan warta yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, kami di sini mewakili dari gereja kita HKBP Makassar untuk memberi sedikit pengantar yang mana kita nanti setelah khotbah kita akan menyampaikan persembahan beramplop ke depan altar, dan itu kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan untuk rencana daripada gereja kita, yang mana kita bersyukur bahwa gereja kita sudah mendapat sebidang tanah di Parepare untuk pembangunan gereja HKBP di Parepare, kurang lebih sekitar 20 kali 25 meter persegi. Artinya itu dihibahkan oleh satu keluarga yang merupakan memiliki kebetulan usaha sebagai developer di Parepare. Jadi mereka memberikan sebidang tanah untuk gereja HKBP untuk bisa didirikan rumah ibadah.
tentu gereja kita menyambut dengan baik kebaikan daripada keluarga yang telah menghibahkan tanahnya, dan sekitar minggu yang lalu tanah itu sudah diserah terimakan ke gereja kita HKBP Makassar. Maka melihat kondisi daripada tanah itu memang perlu ada penimbunan seperti itu, kemudian penimbunan, dan perlu ada seperti tanggul supaya itu tanah nanti kalau ditimbun supaya tidak lari kemana-mana, kira-kira seperti itu. Jadi pihak developer juga atau pihak yang memberikan tanah ini, mereka juga sudah bersedia untuk memberikan tanah timbunan dan mengerjakannya, kira-kira seperti itu. Hanya perlu nanti untuk kita menyediakan dana untuk membuat temboknya atau fondasinya, kira-kira seperti itu, supaya memang tanah nanti yang akan dimasukkan ke sini tidak kemana-mana lagi. Kira-kira seperti itu Amanginang, kondisi daripada tanah itu sekarang, dan tentang perkembangan bagaimana untuk pendirian rumah ibadah di Parepare memang sampai saat ini sedang diupayakan, dan gereja kita, pihak gereja kita HKBP Makassar sudah berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan orang-orang Batak yang ada di Parepare, bahwa dengan harapan bahwa setidaknya 1 bulan atau 2 bulan ke depan semakin ada perjumpaan yang lebih intensif lagi untuk pembukaan pos pelayanan di Parepare. Demikian sedikit Amanginang untuk penyampaian terkait dengan kita untuk menyampaikan persembahan nanti ke depan altar yang kita rencanakan untuk memperbaiki fondasi pembuatan pagar daripada tanah yang dihibahkan gereja kita ke HKBP Makassar untuk pembangunan di Parepare. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Waras Marika. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama sampai yang seterusnya sambil membuka persembahan yang pertama. Dewa
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungguh-sungguhlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi wadi berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami bersungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca ini adalah bahagian daripada kisah tentang bagaimana Tuhan memberikan roti manna bagi orang Israel. Bahwa sebagaimana yang sudah kita baca di dalam nas kita ini dikatakan bahwa manna itu adalah roti yang turun dari surga. Manna berasal dari mujizat Tuhan, yang mana Tuhan memberikan roti bagi mereka melalui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga ada makanan yang turun dari langit, kira-kira seperti itu. Dan itu memelihara kehidupan orang Israel selama 40 tahun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka di padang gurun. Selama mereka mengembara di padang gurun, Tuhan memelihara hidup mereka dengan roti manna yang Tuhan curahkan setiap pagi turun kepada mereka untuk bisa mempertahankan hidup mereka di padang gurun. Kalau kita membaca di dalam nas kita ini, setelah umat Israel keluar dari Mesir, kemungkinan besar bahwa memang setelah orang Israel keluar dari Mesir, persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka tidak punya makanan lagi untuk mereka bawa, untuk mereka makan, karena memang selama perjalanan mungkin juga mereka kehabisan. Maka dikatakan di dalam nas kita ini, maka bersungut-sungutlah mereka kepada Musa dan kepada Harun. Apa yang mereka katakan di situ? Mereka katakan, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami dengan kelaparan. Kemudian mereka katakan, padahal di Mesir kami bisa makan roti, kami bisa makan daging sampai kenyang. Itulah sungut-sungut mereka. Artinya kira-kira mereka mengatakan, apa yang kamu bawa kami ke padang gurun ini?
kaum bapak kami mau mati kelaparan di sini. Sementara kami di Mesir, bisa kami kenyang, bisa makan roti, bisa makan daging. Tetapi Tuhan datang, Musa menyampaikan sungguh-sungguh ini kepada Tuhan. Apa yang dijawab Tuhan? Maka Tuhan mengatakan pada waktu senja mereka akan makan daging. Artinya makan daging di situ ketika Tuhan mendatangkan berduyun-duyun burung puyuh, sehingga mereka bisa makan daging. Dan kemudian pada waktu pagi mereka akan makan roti mana yang turun dari langit. Kalau dikatakan, kita baca ayat selanjutnya mengenai dikatakan bagaimana mana ini bentuknya, katanya halus seperti embun beku, warnanya putih, rasanya seperti kue madu. Itulah bentuk dari roti mana yang dikatakan di situ, bahwa setiap pagi roti itu akan datang. Setiap pagi roti itu akan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selama 6 hari roti itu akan terus datang, tetapi hari yang ke-7 tidak akan ada mana. Kenapa? Karena hari ke-7 itu adalah Sabat. Karena hari ke-7 itu adalah perhentian, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka tidak ada hari mana datang pada hari Sabat. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka hari yang ke-6 itu Tuhan akan dilipat-gandakan untuk kebutuhan mereka untuk hari yang ke-7. Demikian yang kita bisa melihat konteks daripada nas yang kita baca pada saat ini. Sekarang apa yang mau kita coba renungkan dari firman Tuhan yang sama-sama sudah kita baca pada saat ini. Yang pertama, kita mau diajarkan bagaimana supaya kita berhenti untuk bersungguh-sungguh. Kita berhenti untuk mengeluh di dalam hidup kita. Berhentilah untuk mengeluh, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Sikap orang Israel ini yang bersungguh-sungguh, yang mengeluh, ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak tiru. Sebenarnya mereka sudah banyak melihat bagaimana mukjizat Tuhan sebelum-sebelumnya. Mereka sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar bisa mengeluarkan mereka dari Mesir. Kalau hanya mengandalkan kekuatan mereka, tidak akan mungkin mereka bisa selamat keluar dari Mesir sampai kepada gurun. Tapi itu adalah pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi walaupun mereka melihat itu, melihat mukjizat Tuhan yang besar itu, tetap saja mereka bersungguh-sungguh. Tetap saja mereka mengeluh, walaupun mereka sudah melihat mukjizat Tuhan di depan mata mereka sendiri. Makanya ini menjadi sebuah renungan bersama bagi kita. Sebenarnya jika kita bisa menghitung banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita ini, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, bersungguh-sungguh dalam hidup. Kalau kita bisa menghitung satu persatu berkat Tuhan, tidak akan mungkin kita mengeluh, tidak akan mungkin kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti orang Israel di sini. Karena orang mengeluh. Kenapa kita bisa mengeluh? Kenapa kita bersungguh-sungguh? Ya karena memang kita tidak menyadari, tidak menghidupi berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena banyaknya berkat Tuhan yang kita terima, bukan justru kita bersungguh-sungguh. Maka bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Bagaimana supaya kita tidak bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini? Kita harus katakan bahwa jika semalam Tuhan berkati kita, maka kita juga harus percaya hari ini dan besok Tuhan juga akan berkati kita. Sesimpel itu saja sebenarnya. Maka mengapa kita harus mengeluh? Kalau tidak bisa menghitung berkat Tuhan pada masa lalu, kalau tidak bisa mengingat berkat Tuhan semalam,
menjadi sebuah simbol dari berkat Tuhan. Ini adalah sebuah simbol penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Seperti mana yang datang setiap hari untuk memelihara kehidupan orang Israel. Demikian juga berkat Tuhan selalu datang setiap hari di dalam kehidupan kita untuk memelihara kehidupan. Maka dari sini kita diajarkan, amin, bagaimana supaya kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan hidup kita ini. Dan itu yang juga Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan oleh orang Israel. Sekalipun padang gurun itu adalah tempat yang sangat-sangat gersang, tidak ada makanan yang bisa diharapkan dari padang gurun itu, tapi Tuhan dengan mujizatnya menurunkan roti manna bagi mereka dengan cara yang ajaib. Kita juga ingat bagaimana ketika Yesus pada minggu yang lalu, khotbah minggu yang lalu, 5 roti 2 ikan Tuhan berkati, sehingga 5 roti 2 ikan Tuhan cukupkan untuk memberi makan lebih daripada 5.000 orang makan. Kita juga mau diingatkan bahwa yang kecil itu, yang sedikit itu, yang terbatas itu, kalau diberkati akan Tuhan menjadi berlimpah. Artinya dari sini kita belajar bahwa mari kita ubah sudut pandang kita melihat itu. Kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan kita, menyertai kebutuhan kita. Sama seperti roti manna itu yang selalu Tuhan berikan, memelihara kita setiap saat, setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan juga dapat mengubahkan yang sedikit itu yang mungkin ada pada kita. Mungkin kita katakan bahwa hanya sedikit yang ada padaku. Mungkin kita katakan pengetahuanku masih terbatas hanya sampai di sini. Tetapi kalau yang sedikit itu, yang kecil itu, kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan berkati. Kita harus percaya bahwa yang sedikit itu bisa menjadi berkelimpahan kalau kita benar-benar membawa itu kepada Tuhan. Maka kita harus mengubah dari sumut-sumut menjadi ucapan syukur. Ini pertama yang perlu kita perhatikan, namanya dari nas kita ini. Mari kita berhenti untuk mengeluh di dalam diri kita, tapi kita ubah menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang tidak Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi kita, bahwa Dia adalah roti kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari nas kita ini, namanya bahwa tentu kita semua mendambakan hidup yang baik. Ya, tentu tidak ada dari kita yang mendambakan hidup yang tidak baik. Tetapi kita mau diingatkan dari nas ini, semua ada prosesnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik ada proses, tidak ada yang instan dalam hidup kita ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dari apa yang terjadi bagi umat Israel. Kalau kita perhatikan sumut-sumut daripada orang Israel ini, inilah contoh daripada sikap orang yang tidak mau maju. Mengapa dikatakan demikian? Kalau kita perhatikan sumut-sumut mereka itu, sepertinya mereka lebih baik mereka menjadi budak di Mesir. Yang penting bisa makan roti dari kenyang. Jadi mereka hanya memperhatikan apa yang sementara. Yang penting hari ini aku bisa makan enak, besok dia bisa makan. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Lebih baik menjadi budak di negeri orang daripada harus mati nanti kelaparan di sana, katanya. Pokoknya kami nggak apa-apa budak, nggak apa-apa dilakukan kasar. Yang penting kami bisa kenyang, bisa makan roti, bisa makan daging. Tetapi mereka tidak memiliki visi untuk melihat ke depan jauh. Mereka tidak ada memiliki visi jauh ke depan. Betapa besarnya arti daripada kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Mereka tidak
dengan perut mereka saja. Perut yang sementara itu, yang hari ini makan, nanti sebentar lagi sudah lapar. Mereka tidak memiliki masa depan, mereka tidak memiliki visi yang jauh ke depan, mengingat bagaimana nanti anak-anak cucu-cucu mereka ke depan bagaimana. Ini dari sini kita belajar mengenai bagaimana juga di dalam hidup kita ini kita memiliki visi yang jauh memandang ke depan. Jadi jangan hanya melihat enaknya apa yang kita makan hari ini. Jangan kita hanya melihat enaknya apa yang bisa kita nikmati hari ini, tetapi kita tidak mengingat, kita tidak mempertimbangkan bagaimana hidup kita untuk masa depan kita. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam episode kita tadi di Yohanes 6 tadi, ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu mau cari aku hanya untuk makanan yang sementara ini, hanya untuk mengenyangkan perut yang sesaat ini. Kenapa? Karena banyak orang mengikut Yesus yang gitu, karena mereka sudah menikmati, ternyata enak bersama Yesus. Ketika Yesus memberi makan di beribu orang, enak ini makan gratis sama Yesus. Jadi kemana-mana Yesus pergi, semua orang berdatangan begitu. Kemana Yesus pergi dengan harapan mereka bisa makan gratis, seperti ketika Tuhan membuatkan 5 roti 2 ikan itu memberi makan 5 orang ke 5.000 lebih. Mereka ketagihan makanan gratis dari Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengikut aku, kamu mencari aku hanya untuk makanan yang sementara ini, salah motivasimu. Yang ada padaku adalah roti hidup yang kekal. Itu yang perlu kamu cari dari itu, bukan makanan yang sesaat. Memang kita dari sini belajar, kalau kita beriman, kita percaya sama Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang di dunia ini saja. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara di dalam dunia ini saja, terlalu kecil. Rugi kita ikut Tuhan Yesus kalau hanya untuk bisa makan, kalau bisa untuk menikmati dunia ini. Kenapa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus pun bisa seperti itu. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak mengimani Yesus, mereka juga bisa makan, mereka juga bisa menikmati dunia ini. Tetapi kalau hanya untuk itu kita percaya sama Yesus, terlalu kecil Tuhan kita itu. Terlalu kecil kita berharap sama Yesus hanya untuk hal-hal sederhana di dalam dunia ini. Tetapi kita percaya sama Yesus, kita beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena kita memiliki visi yang jauh ke depan. Kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya ada jalan kehidupan yang kekal. Karena kita tahu, kita melihat ke depan apa yang akan terjadi setelah kita mati dari dunia ini. Bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, jalan kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi alasan bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Maka dikatakan terlalu kecil mengingat. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau kita hanya imani Tuhan Yesus hanya untuk berharap sesuatu yang ada dalam dunia ini. Terlalu kecil. Tetapi kita percaya sama Yesus, kita mengimani Tuhan Yesus karena kita melihat jauh ke depan. Visi kita jauh ke depan. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Bahwa hanya di dalam nama Yesus kita memperoleh jalan masuk ke dalam surga. Itu dia. Itu alasan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya memang kita percaya Tuhan memberkati kita di dalam hidup kita ini dengan berbagai berkat yang melimpah, ya benar. Tetapi lebih daripada itu, ada berkat yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ada pemberian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Maka demikianlah kita orang beriman, kita harus memiliki pandangan visi yang jauh melihat ke depan kita. Maka demikian juga halnya di dalam kehidupan kita.
di dalam menjalani kehidupan kita juga tentu harus seperti itu. Artinya kita mengingatkan sebuah renungan bagi kita, bagaimana juga kita di dalam hidup ini kita mampu untuk bisa menahan diri untuk kesenangan-kesenangan yang sesaat. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen juga kita tahu kita bisa menahan diri kita untuk kesenangan sesaat untuk demi meraih masa depan kita yang lebih baik. Artinya apa? Secara khusus mungkin ini bisa kepada remaja, pemuda atau raposo. Ini menjadi sebuah pelajaran tentu bagi kita. Ya kalau kita masih bergantung sama orang tua kita, nggak usahlah hidup. Ya ini bilangnya terlalu banyak kaya dibilang atau gimana. Tetapi yang pastinya, maaf saya bisa katakan bahwa hiduplah sederhana. Hiduplah apa adanya. Kalau kita masih bergantung sama orang tua, mari kita memiliki visi jauh ke depan. Jangan mengeluh, gak usah malu, gak usah minder. Kalau dengan teman kita, kalau teman kita memiliki sesuatu seperti ini kita tidak punya, gak usah kita minder, gak usah malu. Hidup aja apa adanya. Kita bisa disekolahkan orang tua kita bisa makan diberi orang tua, itu lebih daripada cukup untuk kita bersyukur. Jadi nggak usah kita mengeluh, nggak usah kita malu. Ada kawan kita seperti ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus ingat, seperti yang dikatakan dalam nas kita ini, semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Jadi ya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Mari kita jalani hidup dengan apa adanya. Artinya ya hidup nggak usah banyak gaya. Biar kita menjalani hidup apa adanya. Apa yang ada yang kita syukuri. Jangan kita melebihi apa yang tidak sanggup. Jangan kita berusaha untuk seperti tetapi kita tidak mampu. Kita mau seperti orang sana, padahal tidak ada kemampuan orang tua kita, tidak ada kemampuan kita, tetapi kita ingin seperti orang sana. Itu artinya hanya mau memperdulikan yang sesaat, tetapi kita tidak melihat jauh ke depan. Demikian juga dalam kehidupan kita tidak mengira. Banyak orang sekarang yang tergiur dengan cara-cara yang instan, mencari-cari berkat, sedang berusaha untuk mencapai mendapatkan sesuatu yang instan. Balik sekarang sudah mulai diberantas yang namanya judi online. Orang berharap dengan judi online dia demo 100.000 berharap bisa WD 200.000 misalnya. Kenyataan apa? Yang ada hanya demo terus, tetapi WD tidak pernah. Itu kenyataan yang ada. Artinya mari kita hentikan. Kita sudah diingatkan melalui gereja kita, melalui pemerintah, di semua arah sudah menyuarakan supaya kita menghentikan yang namanya judi online. Saya percaya kita yang ada di sini tidak lagi seperti itu. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Semua butuh proses. Itu yang harus kita percaya. Jadi jangan kita berharap bahwa dengan judi online maka dengan instan kita sebab kaya ada itu. Bohong semua. Tidak semua dipermainkan. Artinya mari kita berusaha berjuang sekeras mungkin. Kita percaya bahwa apapun kerja keras kita, perjuangan kita, kesabaran kita, kegabahan kita akan menuai hasilnya pada waktunya. Tidak ada yang instan. Mari kita nikmati. Sama seperti benih itu kalau ditanam butuh waktu untuk menuai. Pohon itu ditanam butuh waktu supaya bisa berbuah. Demikian juga orang Israel itu, mereka juga butuh waktu, butuh proses. Tidak akan mungkin mereka keluar dari Mesir maka tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang besar. Tidak, butuh proses juga mereka. Mereka harus melalui padang gurun supaya mereka sampai ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Mereka ke situ, tetapi ada proses yang harus mereka
Apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita nikmati prosesnya. Kalaupun sulit, kalaupun hari ini kita seperti ini, ya seperti inilah dulu. Kalau ini yang kita dapatkan, ya inilah dulu. Mari kita syukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, Tuhan akan selalu tambahkan berkahnya di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah selama proses itu, selama perjuangan itu, selama kerja keras kita itu, kita selalu berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang tetap turut campur tangan di dalam setiap apa yang kita usahakan. Kita mengingat, jadi mari kita juga memiliki pandangan visi yang jauh ke depan. Kita diingatkan dari nas ini, jangan hanya untuk melihat apa yang sesaat, tidak, tetapi mari kita memiliki pandangan yang jauh melihat ke depan. Kalau istilah yang sering dikatakan, ya bersakit-sakit dahulu, dia bersenang-senang, kemudian katanya, itu sudah sering kita dengar Bapak. Ya seperti itulah kita menjalani kehidupan kita ini. Ya kalau sakit-sakit sekarang ya syukurlah. Mari kita nikmati proses sakit-sakitnya, tetapi kita percaya untuk masa depan kita Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Aminah, kita belajar dari nasib kita ini, kita bisa memahami tentang berkat Tuhan melalui mana. Roti mana ini menjadi simbol daripada berkat Tuhan. Mari kita maknai roti mana sebagai berkat yang Tuhan curahkan dari surga kepada kita di tengah-tengah hidup kita ini. Yang pertama, dikatakan bahwa mana itu tiap-tiap hari sebanyak yang perlu, katanya, maka mana itu akan diturunkan. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa setiap hari Tuhan memberkati kita, bahwa setiap hari Tuhan juga akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Itulah berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah setiap hari, dan apa yang kita perlukan Tuhan akan selalu berikan di dalam hidup. Itu yang pertama yang perlu kita belajar. Yang kedua adalah kita mau diingatkan dari situ, hari pertama sampai hari ke-6 mereka akan selalu mengambil mana. Tetapi hari yang ke-7, hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan itu, mana tidak akan ada pada hari itu. Maka sebagai gantinya, hari ke-6 akan ditambahkan Tuhan 2 kali lipat, supaya bisa mereka makan pada hari yang ke-7, pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ternyata orang Israel ada yang nakal. Mereka berusaha untuk penasaran dari itu. Mereka cari pada hari yang ke-7. Memang tidak ada, karena Tuhan sudah katakan tidak ada hari ke-7. Tidak usah capek-capek cari, karena itu adalah hari Sabat. Jadi tidak usah repot-repot kalian cari hari ke-7. Tidak akan ada di situ mana, tidak akan ada berkat Tuhan di situ. Di situ adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ternyata masih ada juga orang Israel yang nakal. Kalau kita baca di ayat selanjutnya. Artinya apa, Aminah? Dari sini kita semua belajar. Ada waktunya untuk kita bekerja. Ada waktunya kita juga untuk ibadah. Sesimpel itu sebenarnya, kan itu. Ada waktu kita untuk bekerja, ya bekerja. Kalau waktunya ibadah, ya ibadahlah. Ya kalau kata orang, kalau sudah memang rezeki kita, gak akan lari kemana. Kalau sudah namanya berkat Tuhan, gak akan kemana larinya itu. Gak usah risau kita, gak usah khawatir. Banyak orang yang berusaha bahwa mengharapkan bahwa dia akan mendapatkan lebih, kan? Berharap kalau dia bisa bekerja pada hari yang ke-7, berharap dia bisa bekerja pada hari Minggu, maka akan ada tambahan income, kan itu, tambahan berkah. Tetapi kita mengingatkan dari nas kita ini sebuah gambaran bagi kita. Tuhan sudah cukupkan apa yang kita perlukan. Kalaupun kita tidak bekerja pada hari Minggu, kita percaya Tuhan bisa lipat gandakan untuk hari yang berikutnya, untuk kebutuhan kita. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita menyerahkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan itu, kenapa Tuhan berkati kok kita? Tidak perlu pusat kita akan kehilangan momen, akan kehilangan kesempatan karena
supaya mereka mencoba, bagaimana mereka merespon berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Artinya dari sini kita belajar mengingat, jangan kita mengorbankan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan harapan kita akan mendapatkan lebih. Jangan. Tuhan sudah atur semua itu. Tuhan sudah atur berkat kita. Kalau memang itu sudah berkat dari Tuhan, yakinlah akan kemana itu. Gak bisa kita dapatkan hari ini, besok Tuhan akan berikan. Atau seperti dalam nats kita ini, sebelumnya Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan kepada kita berkatnya supaya kita dicukupkan untuk hari ini. Artinya berkat Tuhan itu bukan soal kerja keras. Berkat Tuhan itu adalah tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapa setia kita kepada Tuhan. Seberapa setia kita mau mengikuti hukum Tuhan, aturan Tuhan. Kita percaya tentang berkat Tuhan, Dia sudah atur bagaimana caranya yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini. Kami boleh bersyukur Tuhan buat berkat-Mu melalui firman-Mu saat ini kami bisa menghidupinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu untuk mengeluh Tuhan. Kami tidak perlu untuk bersungut-sungut di dalam hidup ini. Tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengimani firman-Mu itu, sehingga kami percaya bahwa ketika kami menjalani hidup kami ini, kami di dalam setiap pergumulan kami, setiap usaha kami, setiap kerja keras kami, itu adalah bahagian daripada proses Tuhan akan memberkati kami untuk lebih baik untuk masa depan kami. Biarlah kami juga menjadi umat Tuhan yang memiliki pandangan yang jauh melihat ke depan. Kami tidak mau tergiur untuk kenikmatan-kenikmatan yang sementara, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan dengan instan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan akan selalu terbaik pada waktunya, akan indah pada waktunya. Tuhan akan berikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bekerja dan berbuah dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh berkumpul pada saat ini. Tuhan berikan berkat-Mu, Tuhan berikan kesehatan, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, Tuhan yang selalu memperhatikan dan Tuhan melihat apa yang kami butuhkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami pikirkan. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang melangkah berjalan bersama kami, sehingga kami memperoleh berkat Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Dan kami mau berdoa Tuhan buat jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi mereka, berkati Tuhan segala obat yang mereka konsumsi, berkati Tuhan segala tindakan medis yang mereka sedang jalani. Biarlah itu Tuhan menjadi proses yang boleh semakin memberi pemulihan dan kesehatan bagi seluruh jemaat yang sedang sakit. Kami juga Tuhan berdoa bagi seluruh jemaat dalam minggu ini ada yang baru ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan juga boleh sempurnakan sukacita mereka, memberikan umur yang panjang, memberikan sukacita dalam hidup. Tuhan, pada saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati segala pelayanan gereja-Mu di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan segala pelayanan itu boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat rencana gereja-Mu di dalam pendirian pos pelayanan, baik yang ada di Goa maupun yang ada di Pare-Pare. Kami boleh berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam setiap rencana yang boleh dilakukan oleh gereja-Mu untuk pendirian rumah ibadah Tuhan,
Tuhan boleh lancarkan, Tuhan boleh berkati seturut dengan kehendak Tuhan, biar semuanya berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita. Tuhan, kami seluruh jemaat dan majelismu boleh di dalam kesatuan untuk melakukan yang terbaik bagi gereja. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil kita menunjukkan persembahan ke depan altar untuk pos rencana gereja kita untuk pos pelayanan pare-pare. Kita memuji Tuhan dari tim jemaat 356. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tahan.